motivasi, ya. Jadi dengan tentang motivasi nanti akan ada rekan-rekan pemateri di sini yang akan membawakan materi untuk kita. Nah, judulnya untuk materi knowledge sharing yang kelima kali ini itu tahun baru diri yang baru. Nah, ini penting untuk kita bisa merencanakan langkah-langkah keinginan kita, impian, cita-cita di tahun yang baru ini. Nah, di sini khususnya bagaimana kita bisa mengenali diri untuk merubah duniamu. Oke, teman-teman, di sini ada dua pembicara kita. Ya, kita akan didampingi oleh dua pembicara. Yang pertama adalah Kak Abdillah Sanad. Kak Abdillah bisa say halo-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semua? Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, terus berikutnya di sini ada Kak Fani. Ya, M. Nur Fani Prasetyo. Kak Fani, say halo ya Kak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini Kak Dila dan Kak Fani ini dari MCC, dari Muslim Coach Community. Nah, di sini saya coba bacakan CV-nya ya. Nah, nanti Kak Dila yang akan coba memandu jalannya materi knowledge sharing kali ini. Kak Fani nanti yang akan menyampaikan pemaparan materinya lebih jauh. Baik, di sini saya akan coba bacakan profil tentang profil dari Kak Fani ya, sebagai pemateri kita. Di sini nama lengkap M. Nurfani Prasetyo PCC, Professional Coach, ya, Professional Coach Certified. Nah, di sini Coach Fani itu udah punya jam terbang banyak untuk selama jadi coach. Di sini udah 682,5 jam. Dan udah punya 322 klien. Nah, Coach Fani ini alumni dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Ekonomi dan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Nah, Coach Fani di sini juga selain daripada mengisi training-training, juga menulis buku. Teman-teman nanti bisa coba lihat, bisa coba akses kira-kira buku apa saja yang telah Coach Fani buat gitu ya. Dan di sini ada beberapa klien, terutama lembaga-lembaga yang besar di negara ini yang pernah Coach Fani training di sini. Pernah Coach Fani isi. Ada ITB, ada UGM, ada Pemprov, BPSDM dari Pemprov Jabar, macam-macam. Ini luar biasa. Kita ambil ilmunya pada sore hari ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Kak Dila. Kak Dila, di sini Muslim Coach Community itu berdirinya kapan? Sebetulnya kita berdiri baru 1 tahun ya. Berdiri 1 tahun. Cuman memang kita sudah punya beberapa divisi di sini. Oke, sudah punya beberapa divisi. Jadi udah ada yang life coach-nya, communication coach-nya, ada bisnis, finansial, udah cukup banyak lah. Oke. 7 total. Ini lokasinya di mana, Kak? Kalau saya di Bali. Oke. Kebetulan foundernya Pak Fani ini, Coach Fani. Subhanallah, foundernya Coach Fani. Coach Pras. Oke. Wah, luar biasa. Baik. Nah, teman-teman, sebelumnya nanti ketika acara berlangsung, mohon untuk mic-nya di off ya, dimatikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk 1 jam ke depan kita akan coba belajar bagaimana mengenali diri dibawakan oleh Coach Fani. Baik, langsung saja. Bismillah, waktu dan tempat kami persilakan untuk Kak Dila sebagai moderator. Monggo, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya share screen dulu ya. Udah kelihatan? Sudah. Oke, jadi ini sedikit Sudah. gambaran aja mengenai MCC. Jadi
Kami adalah Muslim Coach Community dan kami punya tagline ya, mendengar, berbagi, berdampak. Kemudian Muslim Coach Community ini adalah komunitas yang dibentuk sebetulnya oleh Mas Pras, Coach Pras, yang sekarang juga menjadi narasumber dengan salah seorang namanya Coach Novi, yang kami ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mengembangkan potensi masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya yang umat Muslim. Dan kami menerapkan nilai-nilai Islami di dalam sesi coaching yang kami jalankan. Kegiatan ini yang kami lakukan ini sahabat hijrah. Kemudian ada Rabu Ibu-Ibu. Nah ini buat sebetulnya nggak harus ibu-ibu, yang mau jadi ibu-ibu juga boleh sih. Jadi setiap Rabu ada Zoom meeting, kemudian financial talk, itu kami lakukan kepada dari kecil sudah harus ngerti finansial itu seperti apa. Kemudian ada kajian online dan coaching at Muslim Islamic Institution. Nah, ini adalah anggota intinya ya. Ini adalah anggota inti kami, di mana ini yang di tengah, Coach Nurfani Prasetyo, biasa di ini, Coach Novianti, berdua. Oke, saya kira cukup untuk perkenalan MCC, kemudian kita langsung aja masuk ke materi ya. Oke, untuk Mas Pras, Coach Pras, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Abdillah. Bisa dengar suaraku nggak ini? Pecah nggak? Saya jelas. Jelas, Kak. Jelas ya. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di virtual ya, di Zoom. Ini sekarang akan menjadi, ada echo nggak sih? Atau di tempatku aja yang kedengeran? Halo? Nggak ada ya? echo. Di sini aman. Oke, baik. Kalau begitu. Aman ya. Ini akan menjadi satu aktivitas kenormalan kita ya. Ini jadi sejak adanya pandemi, semua gaya kita ketemu, gaya kita ngobrol menjadi berbeda. Jadi ini ada satu aktivitas yang baru di sini. Ya, terima kasih buat SLA Academy yang memfasilitasi kami, MCC, untuk share nih ke teman-teman. Tadi sudah dikenalin sama moderator. Nama saya Muhammad Nurfani Prasetyo, bisa dipanggil Fani, bisa dipanggil Pras. Oke, sambil kenalan nih, sambil saya siapin materi. Boleh nih teman-teman, ini kayaknya udah pada share nama ya. Boleh juga dilengkapi nama panggilan, kemudian statusnya mahasiswa, pelajar, dan di kota mana. Silahkan boleh mulai share di chat room sambil saya siapkan materinya. Silahkan, nama panggilan, status, dan di kota mana. Oke, ya. Oke, terima kasih. Silahkan. Ya, Tangerang, ada Bandung, Cianjur, oh Medan, ada dari Medan tuh. Medan. Sumatera Selatan. Solo, apa kabar Solo? Pekanbaru. Oh, dari Bali, itu ada dari Bali. Ya, sama Bali. Ketemu sama Bang Abdillah nanti. Tetangga. Jakarta. Ada karyawan ya? Oke, seru. Di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Lampung, Bali banyak itu.
Oh, Bali, welcome. Baru. Tarakan, oh, Kalimantan. Iya. Cirebon. Ya. Padang. Ya. Pontianak. Surabaya. Semarang. Oh, ya. Lengkap nih kayaknya. Lengkap ya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas Makassar nih, atensinya yang luar biasa. Kami mengapresiasi teman-teman ini. Wah, ada yang Purwokerto nih, berarti dekat saya nih. Saya di Purbalingga, Jawa Tengah. Ngapak-ngapak ya. Ini berarti kalau kita sore-sore gini berarti teman-teman kayaknya udah selesai ini ya, sekolah online ya, atau kuliah online ya. Jadi kami mengapresiasi apa yang sudah teman-teman luangkan waktunya ya di sela-sela kesibukan kuliah atau sekolah online, masih pengen tahu tentang sesuatu hal yang baru nih. Teman-teman, kalau kedengeran di luar itu ada suara nangis-nangis, itu anak-anak tetangga lagi main ya. Ini satu hal kenormalan baru. Karena saya juga WFH, work from home. Jadi nanti juga mungkin akan ada jualan tahu bulat di luar, bakalan kedengeran. Nah, itu seninya, itu serunya ya. Saya diminta untuk share terkait dengan tahun baru, diri yang baru, the new me. Nah, saya ingin lebih menyoroti tentang situasi where am I. Di mana sih saya sebenarnya? Sebetulnya kalau boleh dibilang ini adalah series ya, karena di batch sebelumnya salah satu dari teman kami, Mas Sidik, semoga teman-teman juga sudah mengikuti dalam proses kita sebutnya workshop atau webinar, sudah share tentang goal. Nah, terkadang kalau kita berbicara goal ada yang terlewat. Apa? Di mana saat ini kita berdiri terhadap goal kita. Nah, itu yang terkadang terlewat. Untuk itu, saya pengen ngebahas nih tentang ini nih, seperti itu. Sebelumnya, tadi saya sempat terputus ya, mungkin moderator sudah membacakan tentang CV saya. Saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Nurfani Prasetyo. Dan ini beberapa aktivitas saya, tetapi aktivitas utama adalah saya menghantarkan seseorang ke tujuan yang ingin dicapainya, dan atau juga menemui di diri dia yang terbaik. Nah, itulah saya saat ini sebagai seorang professional certified coach, teman-teman. Beberapa spesialisasi yang sudah saya geluti di sepanjang 2014 terkait dengan leadership, bisnis, dan karir coach. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Abdillah, saya juga founder dari komunitas ini, Muslim Coach Community. Kemudian ada beberapa buku yang saat ini juga sudah saya terbitkan. Yang pertama ada Coaching di Hijrahmu, A to Z Coaching. Ini buku 8 langkah menjadi coach profesional, ini adalah e-book. Pengalaman saya di banking selama 12 tahun, tapi di 2018 akhirnya saya memutuskan untuk resign, dan sampai dengan sekarang saya memutuskan untuk menjadi profesional coach. Kemudian saya background-nya adalah manajemen dan juga learning development. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah corporate university, itu adalah background saya selama 7 tahun di perbankan. Dan saat ini saya juga sebagai salah satu membership director di International Coaching Federation, tapi untuk yang perwakilan Jakarta Charter Chapter. Nah, oke, teman-teman, kita akan mulai ya. Sebelum kita mulai, di reaction, teman-teman ada jempol, bener ya? Jempol online. Kalau memang kita siap mau mulai, silahkan jempol online-nya ditunjukkan dulu. Jempol online-nya. Oke, kayak Bang Abdillah sudah itu. Oke, siap ya. Waduh, ini jempol online-nya. Oke, baik. Nah, kita akan mulai, teman-teman. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan.
kalau kita baru saja melewati 2020. Tahun 2020 bukan satu tahun yang mudah yang bisa kita lewati ya, karena sejak Maret 2020 pandemi COVID-19 ini mulai dirasakan di masyarakat Indonesia dan segala aktivitasnya menjadi satu hal yang terbatas. Dan ada harapan tentunya ya di 2021 ini bahwa hal ini akan berakhir. Itulah kenapa alhamdulillah di kemarin sudah mulai adanya vaksinasi. Sebelumnya saya mau cek dulu apa suara saya bisa didengar? Bisa. Jelas. Jelas ya. Nah, teman-teman, silahkan share juga nanti gini, kalau ada pertanyaan silahkan di chat room ya, bebas saja untuk bertanya. Nanti Bang Abdillah akan membantu saya untuk menginformasikan kalau ada pertanyaan. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa yang muncul di pikiran teman-teman ketika ada pergantian tahun? Silahkan share di chat room. Saya kasih waktu 1 menit. Apa yang muncul di pikiran teman-teman ketika ada pergantian tahun? Silakan. New Hope, resolution, harapan baru, pengalaman baru, muhasabah. Ini menarik nih, muhasabah. Wow. Hidup baru, upgrade diri, chapter baru, ikhtiar, everything is gonna be okay. Ini kayaknya sering nonton film apa ya? Goals baru, semangat baru, harapan baru, pencapaian baru. Amin. Memperbaiki diri. Ganti kalender. Ini kok simple banget sih. Ganti kalender. Nggak usah ganti, Be. Ganti kalender. Iya, tinggal di online aja. Self-upgrading. Nabung yang banyak. Okay. Ya, itu Lailatul itu. Calon orang kaya. Pacar baru, ya elah. Bisa menginspirasi orang, oke. Tahun baru corona hilang. Amin. Aku jadi penasaran nih, aku nggak bisa ngelihat chatroom. Nikah sama doi. Oh, udah. Sebentar. Keadaan Indonesia membaik. Oke. Oh, ada yang pengen nikah, ada yang banyak uang. Oke. Wah, seru nih. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, yang aku tangkap nih beberapa situasinya. Oke, penghasilan bertambah, bagian orang tua. Oke, ini yang artinya yang saya tangkap di sini teman-teman. Ada 3 hal sih, walaupun mungkin ada hal yang lain lagi. Ada beberapa hal yang akhirnya bisa kita lihat di setiap terjadinya pergantian tahun. Yang pertama adalah, ya ada beberapa yang kita akan celebrate. Ya ini mungkin yang di tahun 2021 ini dilarang ya sama pemerintah ya, kita udah nggak boleh celebrate ya, kalau celebrate di rumah aja. Ada yang merayakan, ada yang nggak juga gitu. Tapi ada juga yang memang tadi ada yang saya dengar muhasabah, ada yang berdoa, atau ada yang contemplate, ada yang istilahnya itu merenungi apa yang sudah terjadi, kemudian nanti di tahun 2021 atau di yang berikutnya itu nanti mau ngapain. Dan juga tidak banyak yang akhirnya menulis sebuah yang namanya resolusi. Benar ya? Dan hampir dari semua yang saya lihat di chatnya teman-teman, itu ngobrolnya adalah tentang resolusi, tentang goal, tentang tujuan di 2021 di tahun baru ini mau ngapain. Ya kan? Oke, berbicara tentang resolusi. Saya akan buka chat room juga. Siapa di sini? Oke, saya ganti pertanyaannya.
Apa teman-teman punya resolusi awal tahun? Jawabannya ya atau tidak, silakan. Oke, 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 oke. Tidak, saya hanya menjalani saja, itu baru satu saya ngomong enggak. Itu. Oke, oke. Punya tapi belum tercapai, kan dari awal. Oke, oke, oke. Tidak, punya belum Takdir tercapai. baik. Nunggu takdir. Seru ya, seru ya, seru ya. Semoga. Oh, semoga sudah bisa punya mertua. Oke, kita aminkan semua doa ini teman-teman. Amin, amin. Oke, teman-teman, terima kasih share-nya. Oh ya, sebentar, satu lagi pertanyaannya sebelum kita mulai. Nah, tadi sudah ada yang jawab sih, tapi kita ini kan. Pertanyaannya adalah dengan resolusi teman-teman, dengan resolusi yang teman-teman miliki, apa? Karena begini, ada yang menarik nih. Saya sempat baca guyonan di di beberapa IG. Di meme. Apa resolusi kamu di 2021? Melaksanakan resolusi 2020, di mana yang belum dilaksanakan di 2019 dan sebagainya gitu. Artinya apa? Nah, itu nanti kita jawab. Pertanyaannya adalah apa resolusi teman-teman di tahun sebelumnya itu tercapai? Jawabannya iya atau tidak? Enggak anjing. Silakan di di chat room. Alhamdulillah. Apa yang iya, tidak beberapa. Oke. Gue bilang enggak. Pakai G doang. Enggak. Ini banyak feedback ini. Yang belum ya mungkin ya. Tidaknya banyak. Alhamdulillah ada yang beberapa tercapai. Tercapai tapi tinggal beberapa. Alhamdulillah. Belum, bukan tidak. Oke. Enggak, ini bukan yang 2021 loh, yang sebelumnya. 2020 yang sebelumnya. Ya. Oke, tercapai tapi masih banyak belum. Nah, ini akan kita bahas teman-teman. Malah lupa share resolusinya. Seru ya. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara resolusi, ini satu hal yang menarik ya. Nah, ini pasti resolusinya lulus skripsi, lulus ujian, mau nabung, makan makanan sehat, bahagia. Kalau sekarang nih resolusi orang-orang di sebagian orang-orang di 2021 apa teman-teman? Kebanyakan pengen piknik. Begitu pemerintah menyatakan itu tuh mau ke tempatnya Bang Abdillah tuh ke Bali. Ya, biar Bali tuh rame lagi, ke Lombok itu kan seperti itu. Jadi orang-orang udah pada pengen berbondong-bondong tuh pesen tiket, kemudian piknik dan sebagainya. Ini resolusi orang-orang gitu kan seperti itu. Itu yang terjadi. Karena berharap juga di pandemi ini segera berakhir, pemerintah menyatakan bahwa oke, pandemi selesai, semuanya aman untuk keluar, itu kan seperti itu. Makanya orang-orang sudah mulai berharap di sini. Mari kita berbicara tentang resolusi tahun baru yang selalu disampaikan oleh beberapa orang di sini ya, memang tidak semua. Satu hal yang menarik teman-teman terkait dengan resolusi ini, mari kita lihat. Nah ini, menurut studi yang dilakukan di University Bristol pada tahun 2007, ini saya ambil di wallipop.detik.com, sebanyak 88% orang yang membuat resolusi tahun baru gagal mewujudkannya. Jadi kalau 100 orang lah ya, tapi 88% itu gagal, nggak terwujud. Nah, kemudian data National Health Service di Inggris menyebutkan hanya 1 dari 10 yang sukses menjalankan resolusi yang telah dibuat. Nah, ternyata ada satu psikolog yang menyampaikan bahwa kenapa kok resolusi ini tidak terwujud, tidak tercapai, karena memang self-drive, motivasi internalnya itu memang tidak ada. Ya dia hanya sekedar ya udah orang-orang lagi pada bikin resolusi, ya udah saya bikin. Cuman pertanyaannya apakah betul-betul resolusi itu adalah memang goalnya dia? Apa sih yang sebetulnya orang ini, apa yang sebetulnya mendorong orang ini tuh ingin mendapatkan goal ini, mendapatkan tujuan ini.
Oke, saya pengen turun berat badan. Yang ada malah di akhir tahun malah jadinya malah tambah, itu kan seperti itu. Dorongannya nggak kuat, alasannya nggak ada teman yang bisa diajak diet. Atau saya udah diet, tapi teman-teman malah ngajak nongkrong, ngajak makan, gitu kan, seperti itu. Makannya makan online, jadi pesan GoFood masing-masing, kemudian nge-Zoom dan makan rame-rame, itu kan seperti itu. Nah, inilah yang menarik, teman-teman. Apa ya yang akhirnya mendorong, membuat bahwa orang-orang ini resolusinya itu tidak tercapai. Nah, saya di sini tidak akan berbicara tentang goalnya. Karena kalau teman-teman ngikutin series dari workshop ini, goal ini sudah dibahas di seri sebelumnya oleh teman kami yang bernama Mas Sidik. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang mau explore lagi. Ada kriteria bahwa goal itu bisa dicapai. Kita menyebutnya dengan SMART. Spesifik, kemudian measurable, terukur, spesifik itu jelas ya. Kemudian achievable, bisa dicapai. Kemudian realistis dan timely. Timely itu ada waktunya. Itu seperti itu. Teman-teman pengen turun berat badan 5 kilo katakanlah. Cuman pertanyaannya kapan? Ketika di situ tidak ada disebutkan bahwa kapannya, resolusi tahun depan, ya tahun depannya kapan gitu kan. Itu kita perlu clear. Sehingga ada dorongan untuk menuju ke sana, itu seperti itu. Nah, saya mengamati teman-teman, ini hasil pengamatan saya tidak akan melihat dari sisi goal saja, tapi saya juga akan melihat dari titik di mana dia berada. Ternyata goal itu baru satu titik, teman-teman. Ternyata ada titik yang lain, yaitu apa? Titik di mana dia berada. Nah, ini saya akan menyinggung tentang masalah ini. Ketika teman-teman mau bepergian ke satu tempat, katakanlah pokoknya saya mau ke Jakarta naik pesawat. Kita cek dulu, sebenarnya teman-teman ada di mana? Kalau teman-teman ada di Semarang, kalau teman-teman ada di Lampung, kalau teman-teman ada di Medan, kalau teman-teman di Bali, apakah ini sangat memungkinkan untuk naik pesawat dari Bali, dari Semarang ke Jakarta? Mungkin. Nah, terkadang orang itu nggak aware, nggak sadar dia ada di mana, teman-teman. Saya pokoknya pengen naik pesawat ke Jakarta. Setelah ditanya, dicek, kamu sendiri ada di mana? Saya ada di Karawang. Teman-teman, Karawang itu nggak ada bandara. Tapi karena orang nggak aware, nggak sadar dengan dirinya, padahal lebih cepat naik kereta dan sebagainya. Nah, inilah yang ingin saya eksplor, teman-teman. Apa yang akhirnya menjadi poin penting di sini, teman-teman? Mari kita lihat, ada 3 hal. Yang terlupa dalam resolusi, yang pertama adalah saat ini ada di mana? Yang pertama. Mau di mana sih? Teman-teman, nah nanti akan kita bahas ya. Yang kedua adalah mindset untuk mendapatkan goal tersebut. Nanti akan saya bahas. Yang ketiga adalah kualitas apa yang dibutuhkan dalam mendapatkan, kualitas apa yang perlu ada, untuk mendapatkan goal tersebut. Saya akan bahas yang pertama. Ini goal kita. Ini goal kita. Terkadang kita lupa, kita ada di mana, teman-teman. Saya yakin bahwa teman-teman di sini pasti pernah order ojek online. Entah itu GoFood, entah itu GrabFood, entah itu driver. Coba buka, pasti ada 2 permintaan di sana. Titik apa dan titik apa. Titik goal dan titik di mana teman-teman itu berada. Asumsikan bukan pesanan fiktif. Asumsikan beneran ada teman-teman mau bepergian ke satu tempat. Apa yang terjadi jika ternyata posisi teman-teman tidak jelas? Nggak ketemu sama ojek online, nggak ketemu sama driver. Pas di call, pas lowbat. Asumsikan memang
masuk gang dan nggak ketemu orangnya itu seperti itu. Asumsikan bukan fiktif. Pertanyaannya adalah teman-teman berangkat nggak ketemu nggak ke goal yang ingin dicapai? Enggak. Terkadang kita lupa kita saat ini ada di mana, teman-teman. Makanya kita cek dulu. Silahkan dicek goalnya masing-masing, silahkan dicek resolusinya. Dalam proses menuju ke sana, teman-teman saat ini ada di mana? Saya mau menyelesaikan skripsi. Oke, skripsi itu terdiri dari berapa bab? 5 atau 6 ya? Lupa saya. 5 lah ya, katakanlah ya. Pertanyaannya adalah, teman-teman sekarang ada di mana? Sama sekali belum. Nah, ini perlu kita cek. Beda kalau misalnya, saya udah bab 1. Enak kan? Nah, oke, tinggal lanjutin. Bab 2 apa? Bab 3 apa? Itu kan seperti itu. Saya mau nyelesain skripsi. Oke, itu 5 bab. Kamu sekarang ada di mana? Belum. Kepikiran judul juga belum. Atau gini lah, saya mau nyelesain skripsi. Oke. Sekarang kamu ada di mana? Baru punya judul. Oke, bagus. Setidaknya sudah ada satu step di mana teman-teman berdiri. Oke lah kalau misalnya belum ngapa-ngapain, ya sudah. Kalau kamu belum ngapa-ngapain mau nyelesain skripsi, paling tidak saat ini kamu sedang mau apa? Saya mau ngumpulin referensinya dulu. Saya mau ngecek judul-judul apa yang sesuai. Oke, itu paling tidak sudah mulai ada satu langkah kecil yang di titik ini berada. Kelihatan, oke, saya lagi berdiri di sini. Ketika teman-teman mau ke Jakarta, jadi asumsikan analoginya dengan goal, cek dulu Anda ada di mana. Anggaplah ini Bandung. Anggaplah ini Cirebon. Anggaplah ini Jogja. Pertanyaannya Anda ada di mana? Kalau teman-teman ada di Jogja, katakanlah, apa transportasi yang memungkinkan untuk bisa menuju ke Jakarta? Rasa apa yang ingin dialami teman-teman sepanjang perjalanan? Pengen happy, saya pengen menikmati perjalanan, nggak terburu-buru, saya bisa berhenti kapan aja. Oke, kalau begitu transportasi apa ya yang menurut teman-teman itu bisa memenuhi kriteria itu? Bisa berhenti kapan saja, kereta berhenti tapi nggak lama, nggak santai. Bis juga, apalagi pesawat, kan langsung. Sepertinya naik kendaraan pribadi itu yang sangat realistis. Nah, akhirnya pilihannya apa? Pilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Entah itu mobil, entah itu entah itu motor. Artinya apa teman-teman? Kita tahu di mana posisi saat ini kita berada. Kita paham, kita aware. Sedang ada di mana kita. Jadi, pada saat kita mau membayar, pada saat kita sudah, oke, ini resolusi saya, ini adalah goal saya. Nah, saat itu juga jedalah sebentar. Jedalah sebentar, take a deep breath, tarik nafas panjang, untuk mengetahui saat ini ada di mana teman-teman terhadap goal tersebut. Sudah berangkat, sudah dari Jogja. Saat ini saya mau lewat tol. Nah, ini kedengeran ada suara es krim. Saya nggak bisa mesenin ya buat teman-teman ya. Bukan es krim, susu nasional, bukan iklan. Katakanlah berarti saya, teman-teman, akan lewat tol, berarti lewatnya Solo dan Semarang. Oke, silahkan untuk lewat Semarang. Paling tidak sudah mulai tahu ada di mana sekarang. Saya udah di Semarang, saya udah lewat tol. Nah, kalau udah Semarang Jakarta lewat tol ini kayaknya cepet deh rasanya. 4-5 jam udah nyampe, apalagi dengan tol yang sekarang. Nanti kira-kira perhentiannya di mana lagi? Saya kayaknya mau berhenti di Cirebon nih. Saya mau di rest areanya dulu. Nah, ini rute-rutenya. Sepanjang kita tahu di mana kita berdiri, teman-teman, itu nggak akan masalah. Cuman masalahnya adalah yang terjadi adalah kita nggak tahu kita ada di mana. Nah, sekarang silahkan untuk mulai mendigest, mencerna diri sendiri.
untuk bisa melihat terhadap goal teman-teman tadi. Kalau memang teman-teman punya tuh resolusi di tahun 2021, mau ngapain? Oke, nah sekarang posisinya teman-teman ada di mana terhadap goal itu? Kita lihat. Seberapa dekat? Seberapa dekat? Oh, emang ada yang nggak pernah naik jasa ojek online? Ya, ada ya ternyata ya. Oke. Ini saya lagi baca chat ya. Nah, itu teman-teman. Yang pertama adalah silahkan cek di mana teman-teman berdiri saat ini. Ya, oh sahabat becak ya. Ya, ada becak online nanti ya, itu seperti itu. Itu teman-teman. Jadi silahkan dicek, silahkan untuk dilihat di mana posisi teman-teman saat ini berada. Yang kedua, kita berbicara tentang mindset teman-teman. Saya ganti warnanya. Ini adalah goal. Ini adalah realita. Ini adalah situasi saat ini teman-teman. Mungkin ada yang bilang begini, saya sudah melakukan banyak hal namun tidak tercapai. Teman-teman mungkin pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Einstein. Sangat tidak mungkin ketika teman-teman melakukan cara yang sama, secara terus-menerus akan menghasilkan dua hal yang berbeda. Pernah dengar? Saya rasa pernah ya. Ketika teman-teman melakukan aktivitas yang sama secara terus-menerus dan berharap hasil yang berbeda, itu tidak mungkin, kata Einstein. Ketika teman-teman melihat kondisi saat ini, realita, mindset saat ini, ternyata tidak ketemu dengan goalnya, maka apa yang perlu dirubah, teman-teman? Yang perlu dirubah adalah tadi, di mana teman-teman berdiri. Rubahlah posisi berdiri Anda ada di mana, plus rubahlah mindset teman-teman. Artinya, jangan pernah berdiri di titik yang sama. Ketika teman-teman sudah berada di titik yang sama dan ternyata goalnya dan resolusinya itu tidak tercapai, maka jangan terus-terusan di situ. Nah, biasanya kalau di sini sudah PW, nah, enak toh PW, posisi posisi enak, maka ini akan menjadi sebuah zona nyaman, teman-teman. Apalagi sekarang nih, enak nih, kuliah udah sambil rebahan ya kan? Ini harapan mahasiswa seluruh Indonesia, ya kan? Harapan teman-teman semua, enak nih kuliah sambil rebahan, itu kan seperti itu. Enak nih, nanti bukan suatu saat, ada situasi di mana akhirnya sudah, WFH ini akan menjadi sebuah culture, di mana kita bekerja itu hanya semuanya dari rumah. Semuanya itu nanti akan dikontrol dari rumah, teman-teman. Absen dari rumah. Yang penting adalah result. Nah, itu proses itu. Kita perlu untuk, bahasanya adalah, adanya mindset ini adalah, bahasanya adalah agility. Agility ini adalah keluasan untuk berubah. Jadi ketika ini kita sudah nyoba, ini Pak, saya udah nyoba, ini Mas, saya udah nyoba, tapi goalnya nggak tercapai. Di mana kamu berdiri? Saya berdiri sini. Oke, kalau begitu coba rubah cara berdirinya. Dan mindset-nya dirubah. Makanya kita perlu ada growth mindset. Carol Dweck pernah menyampaikan tentang fixed mindset dan growth mindset. Bang Abdillah itu di bukunya menyebutkan tentang growth mindset dan fixed mindset. Fixed mindset yang artinya kita sudah tidak bisa, saya mah begini-begini aja udah cukup. Itu benar, itu bersyukur.
Tetapi sebetulnya masih ada progres lain, ada hal yang masih bisa dilakukan lagi, teman-teman. Kalau growth mindset, saya sih yakin ya, saya percaya bahwa ini akan bisa. Saya akan coba dulu deh, saya akan coba untuk belajar dulu. Saya akan lihat, saya akan rubah dulu. Ini teman-teman. Jadi kita perlu rubah pola pikir kita perlu lihat cara pandang kita. Jangan-jangan dari satu titik kita nggak kecapai, tapi ketika di titik ini kita berada di sini, oh sudah dekat sebetulnya dengan goal kita. Berarti kalau begitu saya perlu untuk jarak pandang yang lain, kita rubah mindset lagi. Kalau begitu kita coba dengan cara yang lain. Ketika di sini, oh ternyata bisa tercapai, tapi mungkin agak lebih jauh. Nah itu akhirnya teman-teman apa? Mindset-nya yang akhirnya kita berubah. Mindset itu adalah pola pikir, kumpulan belief, kumpulan keyakinan, kumpulan memori masa lalu yang muncul sepanjang dari kecil sampai dengan besar. Itulah mindset. Sekuat apa kita terhadap mindset, senyaman apa kita terhadap mindset. Dengan situasi yang sekarang teman-teman, ini yang perlu saya share. Nokia karena terlalu berubah, karena terlalu nyaman dengan zona nyamannya, underestimate yang namanya Android. Kodak, nggak tahu teman-teman, sempat aware nggak bahwa dulu ada sebuah film kamera analog Kodak. Ternyata si pegawainya itu yang inisiasi yang namanya kamera digital, tapi ternyata dia nggak mau berubah. Dan apa yang terjadi? Selesai. Dengan adanya kita sekarang di sini, dalam 1 jam sore ini, saya yang ada di Jawa Tengah, saya yang ada di Purbalingga, bisa ketemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia bertemu, teman-teman juga di seluruh Indonesia. Ini satu hal yang sebetulnya ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang di luar negeri sebelum terjadinya pandemi. Nah, ini akhirnya merubah cara berpikir kita. Berubah terus. Agile, lentur. Jangan terlalu kaku dengan satu hal. Jangan terlalu nyaman dengan zona nyaman kita. Rubah mindset kita kalau memang kita belum terlalu dekat dengan goal kita. Rubah. Rubah lagi cara pandang kita. Artinya apa teman-teman? Kita akan terus nanti akan memiliki sebuah alternatif. Kalau kita nggak, ini goal kita. Ini nggak bisa mental, oke. Ini nggak bisa ke sini. Ini nggak bisa, ini udah dekat. Nah, kita coba rubah. Siapa tahu dengan cara yang lain itu bisa. Kata kuncinya adalah kita tidak akan mungkin untuk ketika kita melakukan cara yang sama berkali-kali, itu tidak akan mungkin menghasilkan sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Perlu kita rubah, teman-teman. Pola pikir kita, mindset kita. Ini yang paling penting. Rubah mindset dan rubah cara berdiri. Kalau bahasanya yang ini biasanya apa? Tidurmu kurang minggir, nah, coba tidurmu kurang tengah, itu seperti itu. Piknikmu kurang jauh, nah, itu seperti itu. Coba kita lihat bahwa situasinya itu menjadi sangat berbeda. Dan yang ketiga teman-teman, yang terakhir adalah kualitas. Ini ya. Ini goal kita. Saat ini realita kita. Oke, kita udah siap nih. Ini adalah satu hal, kita sudah berkali-kali berdiri. Ini realita yang baru. Terus mindset kita. Pertanyaan adalah kualitas. Sejauh mana kita bisa menerima goal tersebut? Biasanya di sini kualitas itu adalah kita juga perlu memetakan goal, pemetaan goal. Kenapa kok goal itu dipetakan? Gini teman-teman, ada goal yang masih dalam kontrol kita, ada goal yang memang sudah kontrol orang lain, ada goal kontrolnya Tuhan.
pengen lulus dengan cum laude. Ya, terlepas itu semuanya adalah kontrol Tuhan, tetapi ada juga kontrol kita. Saya pengen lulus sekarang SBMPTN ya. Kalau saya atau mungkin sudah, kalau saya diterima di salah satu jurusan, passing grade saya harus minimal 80 lah katakanlah. Ini bahasa sederhana saya saja ya, dari 100. Ketika teman-teman berupaya untuk mendapatkan nilai 80, itu masih dalam kontrol teman-teman kan? Untuk belajar, untuk bisa memenuhi itu. Tetapi ketika tadi ada yang pengen menikah, sudah ada jodohnya belum? Nah, itu kontrol Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang akhirnya perlu kita siapkan? Kualitas apa yang perlu kita siapkan agar Tuhan mengabulkan doa? Nah, itu yang sudah sejauh mana yang perlu kita siapkan. Artinya kualitas di sini. Karena itu ada kontrol Tuhan kan, karena memang itu adalah sebuah takdir dan sebagainya. Itu kan jodoh, semuanya itu kan dari tangan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita kontrol terhadap itu? Ya, kualitas. Kualitas apa? Berarti kualitas ke diri. Oke, kalau saya pengen menikah, maka kualitas diri apa yang saya perlu rubah di sini? Mungkin saya perlu open-minded ya, saya terbuka. Saya mulai untuk bisa ngobrol dengan orang lain. Saya mulai untuk bisa terbuka, untuk kenal dengan siapa saja di sekitar kita. Mungkin selama ini saya terlalu tertutup. Mungkin saya juga terlalu kaku. Nah, itu kualitas-kualitas itu yang perlu kita lihat, teman-teman. Apalagi, kalau saya piknik itu kontrol ada di teman-teman, kualitas. Kualitas apa di sini yang perlu ada, yang perlu hadir? Misalnya, bahwa terkait dengan goal kan, kalau Tuhan kan 3 hal ya, dikabulkan saat ini, dikabulkan nanti, atau penggantinya. Ketika situasinya itu kita sudah berada di kualitas yang kita inginkan, dan ternyata hal ini situasinya adalah ada pengganti, sejauh mana kualitas kita menerima bahwa saat ini sedang diganti, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu kualitas. Kualitas menerima, kualitas yang namanya sabar, kualitas yang namanya ikhlas. Untuk saat ini belum, tahun ini belum. Kayaknya goalnya udah semakin dekat nih. Saya pengen kuliah, ini saya udah baru masuk kuliah nih. Saya pengen jangan lama-lama kuliah ya. 3 tahun aja deh, 3,5 tahun. Nggak lama keputusan Mas Menteri mungkin bener kuliah cuma 2 tahun, sisanya 2 tahun adalah kerja praktek. Seperti itu. Ya mudah-mudahan terkabul ya. Itu seperti itu. Nah itu, kan kita nggak tahu ya sesuatu hal. Jadi, tadi, goal tadi, selain smart juga, mana yang akhirnya bisa menjadi kendali kita, mana yang menjadi kontrol kita. Teman-teman. Jadi itu, 3 hal tadi ya, kita balikin lagi. Di mana kita berada saat ini terhadap goal kita? Mindset apa yang sedang ada saat itu ketika akhirnya goal itu tidak tercapai? Kalau seandainya pengen goalnya tercapai, maka apa yang perlu berubah? Posisi berdiri, posisi di mana teman-teman saat ini ada, mindset-nya juga perlu berubah, dan kualitas-kualitasnya dalam proses pencapaian itu. Kalau seandainya saat itu juga belum, karena memang belum tercapai, karena bukan kontrol kita, maka apa yang berubah, apa yang berbeda? Mungkin goalnya tidak tercapai, mungkin resolusinya tidak tercapai, tapi diri sudah bertransform. Diri ini sudah memiliki mindset dan kualitas yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dapat ya, teman-teman ya? Jadi,
setidaknya sekalipun mungkin tujuannya tidak tercapai, tapi diri ini sudah bertransformasi. Oh, saya ternyata sudah bukan lagi orang yang sama di tahun 2019. Nah, ketika seperti itu, akhirnya ketika nanti ada pergantian tahun lagi, kita akan excited. Karena bukan masalah resolusinya yang tidak tercapai atau tidak, tetapi kita setiap tahun akan selalu bertransformasi dengan diri kita yang baru. Mindset kita. Nah, itu akan lain lagi kalau ceritanya hadiah. Bahwa ternyata ketika akhirnya kita berubah, apa yang menjadi resolusi kita, apa yang menjadi goal kita itu tercapai. Nah, menariknya teman-teman, untuk bisa mengetahui saat ini kita ada di mana, mindset kita itu apa, kualitas diri kita itu apa, bisa nggak dicari oleh diri sendiri? Boleh nggak? Bolehkah? Bisa nggak kalau itu dicapai dengan misalnya kita merenung? Kita merenung. Ini ada pertanyaan bagus nih dari bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas diri dalam mencapai goals yang telah kita buat, dan kemudian bagaimana sih caranya mengetahui kualitas diri? Ini yang kayak gini saya jawab, teman-teman. Ini yang saya jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan yang terlewat, saya mohon dibantu ya. Gimana caranya kita... Boleh. Tapi nggak apa-apa, ini saya sekaligus ini saya jawab. Untuk bisa mengetahui saat ini ada di mana, mindset kita apa, kualitas kita apa, bisakah kita itu dengan mengkontemplasi itu apa? Merenungkan diri sendiri saat ini bisa. Saya akan memberikan saran teman-teman untuk mencari istilahnya itu adalah mind map. Namun, ini ada namunnya, ya. Mind map itu dari satu goal nanti akan ada percabangan. Apa saja? Jadi gini, jadi kayak semacam misalnya nih goal ya. Ini misalnya katakanlah realita saat ini ada di mana, tantangannya apa, langkah-langkah-langkahnya apa, itu kan seperti itu. Realita saat ini baru, misalnya ini contoh aja, baru 50% perjalanan, tantangannya apa, keberanian misalnya, keberanian. Langkah-langkahnya apa, sudah mulai belajar PD misalnya, katakanlah seperti itu. Cuman, itu baru dari pikiran kita teman-teman. Terkadang, kita butuh provokasi dari orang lain. Terkadang kita butuh ada cermin untuk bisa memberikan feedback tentang situasi yang terjadi. Makanya itu butuh yang namanya teman bicara, teman-teman. Butuh teman ngobrol. Teman ngobrolnya ini nggak teman ngobrol yang sembarangan ya. Tapi teman ngobrol yang bisa menavigasi percakapan, yang dimana dia bisa mengantarkan ke tujuan yang ingin dicapai. Ini nggak sembarangan teman-teman. Ini ada nih, ini profesinya ada nih yang kayak gini nih. Ini ada. Namanya apa? Namanya coach. Itulah kenapa coach itu identik dengan yang namanya kendaraan. Apa sih kendaraan? Kalau misalnya suatu saat teman-teman jalan ke Australia, teman-teman jalan ke Eropa, atau ada bis atau di kereta atau di pesawat, istilahnya executive coach. Executive coach adalah itulah kenapa tadi pada saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurfani Prasetyo. Aktivitas saya adalah menghantarkan seseorang dari satu titik ke titik di mana dia inginkan, atau bertemu dengan dia yang terbaik. Kenapa? Karena coach ini adalah akan memprovokasi pikiran, menggali potensinya, sehingga akan menemui dirinya ke tujuan yang ingin dia situasinya. Jadi, ada
orang yang memiliki profesi ini. Jadi tadi ya, gimana kita bisa mengenali kualitas kita, gimana kita bisa tahu mindset kita, ajak cari coach. Saya seperti apa? Ya walaupun bisa juga dengan metode assessment ya. Hanya metode assessment itu kan baku ya. Kalau kamu A maka B, kalau kamu C maka D, itu kan seperti itu. Tetapi dalam proses coaching itu, teman-teman sendiri yang akhirnya nanti akan, oh ternyata saya kualitasnya begini ya. Oh ternyata saya mindsetnya begini ya. Oh ternyata dengan terhadap tujuan yang ingin saya capai saat ini, ternyata saya itu masih di sini. Saya berpikirnya di sana. Nah, itu seperti itu. Jadi di situlah nanti akan ada yang namanya proses untuk self-talk. Berbicara dengan diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri itu bukan berarti gila, bukan. Tapi sedang ini apa nih arahnya ke sana. Dari sinilah. Ketika saya mau ke goal ini, saya perlu ngapain di sini, ada apa? Oh, jembatan ambruk nih. Jembatan ambruk saya lewat mana ya? Lihat peta. Dari sinilah juga kita perlu untuk memiliki kualitas apa? Bisa untuk teman-teman tahu helikopter ya? Helikopter view namanya. Jadi kalau misalnya, itulah kenapa pada saat Lebaran tiba, di sepanjang jalan tol dan Pantura untuk bisa mengidentifikasi bahwa jalanan itu macet atau tidak, para reporter itu menggunakan apa? Helikopter. Kenapa? Untuk bisa melihat dari atas. Ini sebetulnya saya sudah seberapa dekat sih dengan goal saya. Nah, untuk bisa seperti itu, silahkan teman-teman cari coach. Temui coach, ajak obrol. Ini profesi ini hampir mirip kayak psikolog, profesi ini juga hampir mirip kayak dokter. Di Indonesia sudah mulai marak teman-teman model seperti ini, karena terus terang saya juga agak prihatin, ada sebuah studi yang menyebutkan 87% mahasiswa salah jurusan. Jurusannya dulu diambil karena apa? Pilihan orang tua. Siapa? Teman. Sampai saya juga akhirnya punya ponakan. Om, ambil psikologi enak nggak? Saya cuma nanya, bukan masalah enak atau enggak. Saya bukan seorang psikolog, saya manajemen. Kamu sendiri nantinya pada saat ketika sudah jadi psikolog, kamu pengen jadi apa? Diam dia. Iya ya, apa ya? Nah, bingung dia. Cari goalnya dulu, saat ini ada di mana, kualitasmu seperti apa, mindsetnya seperti apa. Temui orang-orang itu. Ajak ngobrol. Karena disitulah dia akan bisa melihat, kamu itu kalau, nah itulah kenapa saya masih punya waktu nggak? Saya masih berapa lama lagi? Masih 1 menitan ya? Masih ya? Masih. 1 menit. Itulah kenapa, ya, halo? Untuk itulah kenapa. Baik. Itulah kenapa si Muhammad Ali itu punya seorang coach, Angelo Dandi, teman-teman. Angelo Dandi mungkin kalau head to head tinju dengan si siapa? Muhammad Ali, jelas Muhammad Ali akan menang. Tapi Angelo Dandi bisa melihat gap ketika Muhammad Ali itu bermain. Disitulah dia bisa melihat situasinya. Ketika kamu bermain dengan A, kamu terasa menyerang. Tapi ketika kamu bermain dengan B, kamu terasa defense. Ada apa ya di situ? Yang bisa melihat siapa? Orang lain. Itulah artinya kenapa teman-teman kita butuh orang lain untuk ngobrol. Teman bicara, teman berpikir. Itu teman-teman. Tinggal 1 menit ya. Sebelum kita tutup. Nah, ini pertanyaannya. Ingin bertransform dengan kualitas diri yang seperti apa teman-teman di tahun ini? Nggak perlu dijawab sekarang. Silahkan ditulis. Ya, ini mungkin akan lebih berkualitas dibandingkan dengan teman-teman punya resolusi apa. Kita ganti pertanyaannya. Ingin bertransformasi dengan kualitas diri yang seperti apa teman-teman di sini sekarang, di tahun 2021 ini. Begitu teman-teman.
terima kasih. Kalau memang ada tanya jawab, nanti saya akan happy untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan nih, saya sudah 1 tahun ini mindfulness sehingga bisa lebih melatih sadar diri dalam hal pemikiran. Tetapi bagaimana saya bisa untuk melangkah maju lagi setelah saya sudah sadar di mana posisi saya, sedangkan saat ini sadar akan beban yang sedang ditanggung. Wah, ini ada sesuatu ya nih. Menarik nih, Mas. Tapi untuk tahu lebih detailnya, mungkin bisa ngobrol dengan seseorang. Nanti mungkin Mas moderator ada registrasinya ya di sini ya. Nanti bisa ketemu dengan teman-teman untuk registrasi. Nah, nanti ketemu dengan kalau memang butuh coach, nanti bisa kita ngobrolin, Mas Fadli. Ada 20 pertanyaan nih, Mas Pras. Wih. Ya, silakan. Oke. Yang pertama ini dari Anissa. Kak, kalau seandainya kita memiliki fixed mindset, apakah pada awalnya kita harus berbohong pada apa yang sebenarnya kita pikirkan? Apakah kita harus memalsukan apa yang kita pikirkan? Misalkan seperti ketika aku berpikir untuk stop belajar karena sudah pintar. Aku harus menggugesti diri bahwa saya belum cukup pintar. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Kalau seandainya tahu nih, ada benih-benih fixed mindset gitu. Saya akan fokus kepada sebetulnya mau kemana terhadap itu. Ketika situasinya nggak pengen kemana-mana, ya sudah, milikilah itu. Tetapi ketika ada sesuatu yang ingin dicapai dan menyadari bahwa oke, saya punya fixed mindset, nah itu ada satu hal. Paham ya? Tapi ketika nggak ada yang ingin dicapai dan saya fixed mindset, ya oke, terus mau ngapain? Tetapi ketika ada sesuatu yang ingin dicapai dan saya menyadari fixed mindset, nah di situ poinnya. Apa? Jeda dulu. Bagus ada posisi di mana awareness itu muncul bahwa saya punya fixed mindset. Itu satu poin yang bagus, ada awareness. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah, nah kan dicek. Saya mau ke satu titik goal dan sekarang saya di titik ini, di posisi ini saya punya fixed mindset. Nah, ternyata tergantung nih teman-teman. Masih mau lanjut goal nggak? Kalau misalnya teman-teman dengan fixed mindset itu ternyata tidak menuju ke goal, maka teman-teman apa yang perlu diganti? Tadi pilihannya 3. Mindset-nya yang diganti, cara berdirinya diganti, dan kualitasnya diganti. Itu kan seperti itu. Makanya saya akan balikin. Punya sesuatu goal nggak di situ? Kalau nggak punya ya sudahlah, enjoy. Tapi kalau nggak, kalau punya, nah itu ada challenge tertentu. Semoga menjawab. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Kak, satu hal yang mungkin semua orang lakukan adalah tidak pernah keluar dari zona nyaman mereka. Bagaimana cara keluar dari zona nyaman? Karena lingkungan dan keluarga itu pasti mempengaruhi juga, kan? Jawabannya sama, Bang Abdillah. Terhadap zona nyaman itu ada sesuatu yang ingin dirubah nggak? Harus gini, punya goal nggak terhadap itu? Oke. Selalu begini, ketika saya diminta untuk meng-coaching seseorang pekerja yang dia selalu telat, saya tidak akan pernah ngomong masalah telatnya. Tapi yang saya omongin adalah, kamu punya goal apa di kantor ini? Saya punya goal ini, oke. Kualitas-kualitas apa sih yang perlu kamu miliki di sini? Disitulah nanti poin di mana dia menyadari bahwa, oh iya ya, kalau begitu saya nggak usah deh berangkat telat. Dibandingkan dengan dikasih punishment, yang berangkat telat akan denda, potong gaji. Pertanyaannya, dia akan berangkat lebih gasik, lebih cepat. Pertanyaannya, pada dia saat berangkat pagi itu, apakah dia bekerja? Self drive-nya apa? Dia didorong karena apa? Hukuman. Lain cerita kalau akhirnya dia menyadari, oh saya sendiri nih.
silahkan kok teman-teman. Zona nyaman itu memang ya namanya rebahan enak banget. Cuman ada goal nggak di situ? Ya. Sekuat Jadi apa goal itu? Gimana? Percuma keluar dari zona nyaman kalau umpamanya nggak ada goals-nya. Gitu. Iya. Mau kemana juga keluar. Mau kemana juga. Itu seperti itu. Oke. Karena begini, akan ada self drive yang kuat kok. Saya percaya itu ketika seseorang itu ingin mencapai, gini deh, teman-teman lulus kuliah, lulus SMA, lulus sekolah, itu apa dorongan yang kuat? Ada yang ingin ngebahagiain orang tua, ingin segera bekerja, kan itu self drive-nya. Iya kan? Ya ada juga sih ya, saya kuliah saya lulus nggak lulus ya udahlah. Itu kan seperti itu. Kita kembali lagi teman-teman, sekuat apa self drive, sekuat apa goal teman-teman. Itu Bang Nabila. Oke, ini menarik, ini sama pertanyaan yang terbaru juga nyambung ya, sama kayaknya orangnya Aldi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, jika kita mempunyai masalah terhadap otak dan dokter memerintahkan kita untuk belajar supaya otak kita terlatih. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menunjukkan kualitas padahal kita mengalami masalah. Cuman di sini ada catatan nih, kayaknya orangnya sama nih. Ini dia bilang yang paling akhir adalah yang barusan, otak kanan lebih kuat dibandingin otak kirinya. Jadi tidak bisa berhitung. Unik ini. Ini kalau medis, saya sih pernah ngalamin ya. Silakan Bang Abdillah. Ini Bang Abdillah kalau saya ini aja nih. Sebetulnya saya orang yang secara lahir otak kiri lebih dominan daripada kanan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari otak kanan saya lebih bekerja daripada otak kiri. Dan ternyata itu pengaruh lingkungan, Coach. Ya. Gini deh. Itu yang saya alami ya. Buat ngukur masalah zona nyaman atau tidak. Oke, ini masih WFH katakanlah ya. Ini masih SFH, school from home. Ini masih college from home. Ngeceknya gini deh. Ini rumah. Ini sekolah. Aduh, sorry ya. Ini licin jadi tulisannya berantakan. Sorry. Sekolah. Anggap aja ada tiga jalan. Anggap aja 3 jalan. Ada 3 jalan. 3 jalan. Ini untuk ngecek apa yang ada di otak itu, neuronnya itu. Zona nyaman adalah ketika teman-teman dalam setiap kali rumah, sekolah itu ya udah ini aja yang dijalanin. Nah, itu neuron-neuron yang di kepala itu pasti akan tebal. Coba, teman-teman sekali-kali coba, ikutin yang lain. Nah, ini nanti yang ada di kepala, yang ada di neuronnya itu juga nanti akan bergeser kok. Nah, ini yang aku tangkap. Saya bukan orang psikolog ya. Ini adalah pola acceptance. Ini saya belajar juga, saya seorang coach, saya juga belajar yang kayak gini. Kalau kita hanya di area sini saja, teman-teman. Katakanlah dari skala 1 sampai 10. Udah, saya nyaman di sini yang paling aman. Acceptance kita mungkin 4 sampai 6 terhadap sesuatu. Tetapi coba kalau kita sudah mulai melebarkan, coba deh ya, saya akan ngecek di jalur ini. Ini berarti zona nyaman kita sudah mulai melebar loh. Nah, itu mungkin bisa jadi di sini sudah bergerak ke 3. Coba untuk ke sini. Zona nyaman kita nanti akan berubah ke 7. Coba cek. Kalau kita order GoFood atau makanan, seberapa sering kita makan yang kayak itu di satu tempat? Pernah nggak kita ganti makanan, ganti menu? Hanya untuk ngecek sejauh mana kita nyaman dengan makanan yang lain. Nah, semakin lebar acceptance kita, maka zona nyaman kita itu akan semakin lebar. Dan itu nanti akan memunculkan yang lain juga. Itu Bang Abdillah.
Nggak, saya tidak begitu ini kalau untuk, saya nggak tahu itu ada medis atau tidak. Tetapi saya tidak begitu ini dengan otak kiri dan otak kanan. Tapi saya lebih menerima tentang acceptance. Ya, Ada dan juga, silakan. itu ada penelitian terbaru ternyata otak kanan dan otak kiri itu sebetulnya ilmu lama. Jadi sebetulnya ada penelitian di mana orang itu otak kirinya rusak. Otak kirinya rusak dan ternyata dia tetap bisa berhitung yang setelah diteliti dia itu berhitungnya pakai otak kanannya. Jadi tugas otak kiri dihandle sama otak kanan. Oke. Ini yang Gini terbaru ya. Gini deh. Saya dapat postingan WA. Ini deh contoh yang terbaru banget. Yang menarik yang diangkat Pak Jokowi adalah Menteri Kesehatan bukan dari dokter. Orang berpikirnya bahwa itu adalah harus dari dokter, malah justru orang ITB, orang fisika. Semuanya butuh skill, teman-teman. Orang perbankan, orang teknik, orang ekonomi yang kuasai strategi, malah di oil and gas. Sepanjang skill itu kita pelajari, ada kualitas skill itu kita pelajari, nggak usah memperinikan tentang zona nyaman. Saya belajarnya ini, maka saya kerjanya harus ini. Nggak model begitu sekarang. Sepanjang ada kualitas skill yang teman-teman bisa pelajari, hari gini, bungkus. Yes. Saya nih ngajar di salah satu perbankan, yang jadi sales bank, dia lulusan bidan dan perawat. Itu yang terjadi. Jadi nanti kalau ada nasabah yang mau melahirkan, saya siap untuk bantu. Nah, itu. Yang kayak gitu. Jadi jangan membatasi diri, teman-teman. Oke, sekarang belajar X di kuliah. Belajar juga yang lain. Banyak kok. Begitu Bang Abil. Ya. Mungkin saya izin share screen. Saya mau ngasih 2 rekomendasi buku ya buat teman-teman. Jadi ada 2 buku yang sangat saya rekomendasikan. Ini yang pertama, ini ada buku Grit, kelihatan. Kekuatan passion dan kegigihan. Di sini nanti terjawab tuh otak kanan, otak kiri. Terus kenapa sih ternyata orang-orang sukses kebanyakan dia tuh kayak misalkan yang tadi Coach Pras ngomong, nggak sesuai sama jurusannya. Di sini nanti terjawab. Yang kedua adalah buku ini, maaf. Yang kedua buku mindset, buku yang tadi sempat diomongin masih loading ya. Judulnya sama nih dari penerbit Baca. Ini 2 buku ini saya harap teman-teman di sini beli ya, kalau malas beli minjem deh gitu. Karena di sini bakal kuncinya kebuka semua. Kenapa sih orang-orang sukses itu bisa sukses? Di 2 buku ini saling berkaitan. Kalau cuma baca satu sih menurut saya kurang. Ya itu aja sih. Ada lagi pertanyaan, Bang Abdillah? Kita udah lewat, gimana? Mas Tinton, nggak apa-apa? Atau Mas Moderator? Ya, lanjut Kak. Masih ada beberapa menit. Lanjut? Oke, kita... silakan Bang Abdillah kalau ada pertanyaan lagi. 15 menit lagi. Lanjut. Coach Pras, apa perbedaan resolusi, goal, dan dreams? Dari Jerry. Apa ya? Mungkin Bang Abdillah bisa bantu. Saya nggak begitu detail kalau itu. Kalau saya sih resolusi itu apa yang kita buat ya, resolusi. Apa yang mau resolusi sama target kayak hampir sama. Cuman mungkin yang saya garis bawah ini goal sama dreams ya. Goal itu harus masuk ke SMART yang tadi dijelasin sama Coach Pras, atau enggak yang di sesi pertama sudah dibahas ya. Harus ada SMART-nya, specific, measurable, achievable, relevan kalau yang saya pakai, kemudian timely. Itu goals biasanya antara 1 sampai 5 tahun.
Dreams itu 10 tahun, jadi nggak perlu pakai smart, ya dibikin aja yang gede gitu. Kok yang saya pakai seperti itu. Jadi Dreams nggak ada smartnya. Kayak misalkan sekarang masih kuliah, tiba-tiba ngomong, saya mau jadi orang terkaya se-Indonesia gitu, ya silahkan aja. Itu, Coach Pras. Terima kasih Bang Oke, Abdillah. next pertanyaannya. Ada lagi? Coach, bagaimana Saya nggak mencapai begitu ini ya, notice untuk definisi-definisi gitu. Gimana? Oke, silakan Bang Abdillah. Coach, bagaimana untuk mencapai pencapaian dengan konsisten tanpa ada rasa goyah dengan kondisi dari Amelia? Oke, ini menarik. Boleh di-share ininya, Bang Abdillah. Aku mau coba. Stop. Rasa goyah, oke. Ini kita cek lagi. Ini goal, ini reality, situasi saat ini lagi jalan gitu ya. Harusnya ke sini nih, gitu kan. Tapi lagi jalan gitu. Nah, mulai goyang. Nah, gitu kan. Ini itulah kenapa dalam satu perjalanan teman-teman kita perlu yang namanya, istilah kami adalah check-in, bukan check-in hotel bukan. Tapi check-in itu adalah recheck terhadap situasi ini masih benar enggak goal yang ingin saya inginkan. Ini mentalitas yang masih perlu mentalitas yang perlu ada enggak, mindset yang perlu ada enggak. Nah, ini yang perlu yang namanya jeda. Jeda. Untuk bisa melihat saat ini saya ada di mana terhadap goal saya. Goyang itu bisa jadi ya pas dia berada di tengah-tengah kemudian goyang, atau jangan-jangan goyang itu dia ternyata sudah mulai melenceng jauh. Apa yang perlu dilakukan? Jeda. Atau stop dulu sejenak. Teman-teman kalau lagi tersesat ke satu tempat, ke acaranya teman, ke acara teman atau ke acara saudara, apa yang dilakukan? Jangan terus jalan. Apa semakin tersesat? Maka apa? Stop. Jeda. Sambil ngecek saya ada di mana nih sekarang. Kok perasaan saya, kualitas saya kok lagi nggak nyaman? Ada apa? Kalau memang ternyata setelah dicek, oh ternyata saya tersesat. Nah, kalau begitu kan otomatis akan, oh saya perlu belok kemana? Nah itu, oh ternyata saya perlu belok ke sini. Nah itu seperti itu. Tadi yang siapa bertanya, mindfulness, ya, mindfulness, jeda, stop. Terkadang kalau kita naik motor itu kita benar-benar mindful enggak? Jangan deh ngomong motor. Tadi siang masih ada yang ingat menu makan siangnya apa? Kadang suka makan pakai ini ya, nonton HP, jadi nggak tahu sebetulnya tadi sih makan apa. Coba dalam satu suapan makan itu benar-benar dinikmati. Teman-teman lagi makan apa tadi? Lauknya apa? Rasanya gimana? Itu namanya mindful eating. Kita benar-benar khusyuk dalam makan. Karena ternyata gini teman-teman, ini menarik nih. Saya lupa penelitiannya siapa. Ternyata manusia itu kalah fokus dengan ikan. Mas Koki. Manusia itu akan fokus hanya di 8 detik saja. 8 second. Bukan, 11. Sementara ikan Mas Koki itu 12. Begitu detik ke-12 udah hilang kita. Makanya bagi yang muslim, kalau yang sholat Allahu Akbar, fokus. Begitu detik ke-12 udah hilang. Tadi udah dikunci belum ya rumah? Aduh, kunci motor kemana ya? Nah, itu seperti itu. Jadi, makanya dari momen per momen itu kita perlu untuk cek terhadap diri sendiri itu sudah sampai sejauh mana. Begitu Bang Abdillah. Semoga menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya dari Patrick. Coach, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas diri dalam mencapai goals
yang telah kita buat? Ketemu sama orang, ajak ngobrol. Ketemu sama coach. Itu aja. Kami para komunitas coach, teman-teman. MCC itu komunitas coach. Kalau memang butuh, nanti silahkan hubungi di mana teman-teman registrasi di sini di SL Academy. Nanti minta untuk dihubungkan ke kami. Proses coaching. Nah, proses coaching itu nggak cuma satu, itu rangkaian sesi, 4 sesi. Itu seperti itu. Nanti perlu untuk diprovok pikiran kita. Jadi coaching itu nggak bakalan ngasih nasihat. Tapi kamu mau kemana? Sekarang ada di mana? Untuk bisa menuju ke sana tuh kamu butuh apa aja sih? Butuh kualitas apa aja? Nah, itu seperti itu. Coba diajak seperti itu dan akhirnya nanti kita cek self drive-nya seperti apa. Silakan. Oke, saya rasa ini pertanyaan terakhir ya, karena pertanyaan yang lainnya tumpang tindih, sebetulnya kurang lebih sama gimana cara mindset dan lain sebagainya. Dan ini saya cek mungkin pertanyaan terakhir yang paling relevan dan cukup menarik untuk penutup. Coach, apa motivasinya Coach Pras agar bisa berjuang sampai menggapai resolusi walaupun berada di titik terendah? Pertanyaan bagus. Prasnya apa nih motivasinya? Pertanyaan bagus. Wah, ini relate dengan proses perjalanan saya di 2020, teman-teman. Nanti silahkan teman-teman cari tentang self-awareness, self-mastery. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Self-awareness. Aduh, saya lupa, teman-teman. Self-aware, self-mastery. Nah, ketika proses self-awareness itu, teman-teman, ada proses perjalanan di mana saya menemukan diri saya yang terbaik. Ketika seseorang itu sudah ketemu diri yang terbaik, teman-teman, dia itu akan solid. Mau kondisinya itu terjadi apapun, ya udah sih, saya memang ketemu dengan diri saya yang terbaik. Nah, itu yang nggak akan goyang. Ketika seseorang masih ngerasa baper sama goalnya itu nggak struggling, nggak apa, karena dia belum menemukan diri dia yang terbaik. Nah, itu tadi, kalau masih ingat di awal saya memperkenalkan diri saya, aktivitas saya adalah mengantarkan seseorang untuk menemui tujuannya dan menemui dirinya yang terbaik. Dalam proses percakapan coaching menemui dirinya yang terbaik, inilah yang tidak mudah, teman-teman. Ini adalah deep conversation. Itulah kenapa, teman-teman, saya sendiri ini, saya coach. Apakah saya masih butuh coach? Saya butuh coach. Ini kalau tidak percaya, coach saya ada di sini nih. Senior saya nih, Coach Prasetyanto. Kami masih peer coaching di sini. Apa? Saya masih perlu reflect terhadap diri saya. Kenapa? Seorang Lionel Messi, seorang Cristiano Ronaldo, sehebat apapun dia dalam Ballon d'Or 6 kali, dia masih butuh coach. Butuh. Kenapa? Karena kita masih butuh diprovokasi apa yang ada di kepala kita. Dan sepanjang kita masih punya goal apa nih? Ada sesuatu nih, saya belum di titik ini, saya belum solid, saya belum menemukan diri saya yang terbaik. Sepertinya saya butuh orang untuk diajak ngobrol. Nah, sepanjang 2020 dari Maret saya WFH itu ada proses transformasi di diri saya. Jadi terus terang sejak ICF kredensial yang baru saya itu dapat, ternyata itu bukan teknik yang akhirnya yang dibicarakan teman-teman, tapi proses transformasi diri saya. Dalam proses coaching, yang berubah itu bukan coachingnya, tapi coachnya berubah dulu. Ketika coachnya itu berubah, maka coachingnya itu nanti akan mengikuti, teman-teman. Jadi tadi jawabannya adalah temui diri teman-teman yang terbaik dulu.
ketika itu didapatkan, maka situasi apapun akan solid, nggak akan goyang. Begitu Bang Abdillah. Semoga menjawab. Oke, ini pertanyaan penutupnya luar biasa ya. Oke, makasih untuk Coach Pras yang udah sharing teman-teman di sini semua, dan saya kembalikan ke SL Academy sebagai penutupnya. Bagaimana? Oke, ya baik teman-teman semuanya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Coach Dila dan Coach Fani untuk pemaparan materinya. Nah, informasi teman-teman, 2 minggu lagi kita akan ada materi kembali dengan Coach Fani dan Coach Dila. Ya, akan ada materi kembali oleh teman-teman MCC. Jadi, pantengin terus Instagramnya SLA Academy. Nanti kita akan informasikan linknya dan pendaftarannya ya untuk teman-teman. Jadi 2 pekan lagi nih, 2 pekan lagi masih bersama teman-teman dari MCC. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Teman-teman silakan dinyalakan web kameranya. Boleh, silakan dinyalakan dulu. Oke, kita foto. Ini ada 6 page ya. Page yang pertama. Oke, Ren, ready? Oke, hitung ya, aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Masuk. Page berikutnya, yang kedua. Oke, yang kedua. Siap-siap, teman-teman ya. Nah, ya, nyalain. Nah, oke, nyalain semua. Oke, hitung. 1, 2, 3. Oke, next, yang ketiga. Oh, banyak nih, ada 6 ya. Ada 190. Wah, sertanya banyak banget. Luar biasa minat untuk belajarnya. Yang ketiga, ya siap-siap teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Yang keempat, sabar. Oke, nyalain. Ya, sip. 1, 2, 3. Oke, page yang kelima. Siap, Ren? 1, 2, 3. Oke, the last. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Coach Fani, Coach Dila. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga kita bisa sama-sama silaturahim kembali. Kita bisa, semua teman-teman bisa belajar lagi dengan Coach Fani dan Coach Dila. Tutup, kita akhiri. Kurang lebih mohon maaf, saya dari rekan-rekan SLA Academy mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Mas Tinta dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya.